Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Ibu Andri pada pelajaran kimia. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat ya, baik ya. Masuk semua ya hari ini ya. Oke. Nah, oke. Kalau masuk semua, sekarang coba kita latih konsentrasi anak-anak semua di sini. Mari kita mulai gamenya, game konsentrasi. Oke, nah sekarang kalian sudah berkonsentrasi. Nah, sebelum mulai, konsep kali ini adalah membahas tentang asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan lakukan asesmen diagnostik ya melalui Mentimeter. Nah, silakan kalian sekarang buka barcode Mentinya. Hanya diisi dalam waktu 3 menit ya. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, nah hasil Menti menunjukkan bahwa kemampuan diagnostik kalian untuk prasyarat dari asam basa itu sudah cukup bagus. Berarti kita sekarang sudah bisa mulai ya. Oke, kali ini pada konsep asam basa. Nah, Ibu, asam basa ini sebenarnya erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kalian dan Ibu juga. Contohnya ini. Sabun. Oke. Menurut kalian sabun itu licin nggak? Licin kan ya? Kenapa sabun terasa licin di tangan? Terus kemudian jeruk. Sudah pasti di sini sudah pernah makan jeruk semua ya. Nah, kenapa jeruk itu buah-buahan seperti jeruk itu memiliki rasa masam? Kenapa? Oke, kemudian satu lagi soda. Soda kalian pasti semua sudah makan soda. Pernah minum soda. Nah, menurut kalian kalau soda itu dilarutkan atau besi dilarutkan pada soda, kenapa besinya bisa berkarat? Kenapa? Pertanyaan ini harus bisa kalian jawab. Menurut kalian kenapa? Nah, itu ya jawaban-jawaban kalian. Nah, tapi sekarang kita akan lebih dalam mendalami kenapa hal-hal tersebut dapat terjadi. Nah tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan konsep asam basa dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menggunakan simulasi PET dan kode Python untuk menentukan pH dari suatu zat, kemudian juga memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan untuk menjelaskan teori asam basa. Nah, kemudian ada pun profil lulusan yang ingin dikuatkan pada pembelajaran kali ini adalah penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Oleh sebab itu, silakan kalian saat ini mulai berkelompok. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, adapun nanti langkah pembelajaran kalian nanti akan menggunakan langkah berpikir komputasi. Ada apa saja? Ada dekomposisi, pattern recognition, abstraction, sama algorithmic thinking. Jadi kalian nanti dimulai dari memecahkan masalah menjadi bagian lebih kecil, kemudian mengenali pola, sifat dan asam basa itu polanya seperti apa. Kemudian abstraksi yaitu menyederhanakan konsep untuk menemukan aturan umum, dan yang terakhir adalah membuat langkah-langkah menentukan nilai pH. Ini nanti kalian akan melakukan semua ini di dalam pembelajaran kali ini. Iya. Nah, oke. Sekarang kalian akan melakukan eksperimen, tapi eksperimennya digital melalui virtual laboratory menggunakan PET Colorado. Sekarang silahkan kalian scan barcode ini, atau kalian sudah masing-masing dapat LKPD ya. Di LKPD ada barcode-nya, silahkan untuk di-scan. Nah, kemudian kalian amati perubahan warna indikator pada larutan asam dan basa di situ ya. Catat perubahan dan hubungkan dengan nilai pH-nya. Setelah itu, nah sudah kalian sudah masuk ke dalam PET. Bagaimana hasilnya? Bagus. Kenapa? Berarti adanya perbedaan pH itu mempengaruhi indikator, gitu ya. Itu untuk virtual laboratorinya ya. Kalian tadi sudah memperoleh hasil dari virtual laboratory ya. Virtual laboratory menunjukkan hasilnya apa?
Betul, bahwa ternyata indikator itu warnanya akan berubah ketika pH-nya juga berubah, gitu ya. Nah, itu kan indikator. Kalau di dalam indikator tadi kalian bisa tahu nggak nilai pH-nya berapa? Nggak bisa kan? Ya. Kalian hanya bisa tahu bahwa warna indikatornya berubah berarti pH-nya juga berubah, nilai pH-nya berubah gitu ya. Cuma kalian belum bisa menghitung berapa nilai sebenarnya gitu kan ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya yang justru kalian di sini belajar untuk bagaimana mengetahui nilai pH sebenarnya itu berapa. Ketika tadi indikator berubah warna, berarti pH-nya berubah. Nah, berapa nilai pastinya? Oke, kita akan masuk ke situ. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi artificial intelligence atau kecerdasan buatan Python, ya. Nah, Python, kalian sudah ada di situ. Yang KPD ada linknya, ada barcode-nya, silahkan masuk ke situ. Langkah menggunakan Python juga ada ya. Siapa yang sudah pernah menggunakan Python di sini? Oke, yang sudah silahkan di lebih skillnya di skill up lagi. Nah, kalau yang belum, waktunya untuk belajar ya. Silahkan. Nah, kemudian kalian di sini akan menghitung pH tadi. Kalian menghitung pH itu berdasarkan nilai dari konsentrasi ion H+-nya ya. Nah, ion H+ awalnya nanti ini nilainya. Kemudian ketika 7, angka 7 itu berarti pH-nya netral ya. Kenapa? Ada yang tahu? Ya betul, karena pH itu kalau pH meter itu dimulai dari angka 0 sampai dengan 14 ya. Jadi 7 ada di tengah-tengah sehingga dia disebut pH netral. Seperti itu. Oke. Sudah selesai? Sudah dapat nilai pH-nya? Dapat. Berapa aja? Oke, kalau untuk jeruk berapa? Jeruk. Oke, kalau untuk sabun berapa? Sabun. Oke, kalau untuk soda berapa? Oke, sekarang kalian tahu ya kenapa jeruk itu bersifat berasa asam. Ya, karena pH-nya memang di bawah 7 gitu ya. Ya, tadi bahkan ada yang dapat 4 gitu ya, 5. Oke, jadi sangat asam. Nah, kalau sabun di atas 7 gitu ya. Oke, seperti itu. Berarti kalau gitu ketika kalian mandi nih. Kalau mandi berarti badan kalian tuh apa? pH-nya bersifat apa? Sebelum mandi, sebelum mandi, setelah beraktivitas. pH badan kalian tuh kemungkinan apa tuh pH-nya? Nilai pH-nya asam. Oke, nah kalian mandi menggunakan sabun. Sabun pH-nya basah. Asam ketemu basah jadinya ya. Makanya badan kita akan lebih terasa segar gitu ya. Oh, pantes kalau pakai sabun ternyata nanti badannya terasa lebih segar ketimbang hanya pakai air gitu ya. Ya, kenapa? Karena air mah netral. Netral ketemu asam, ya pasti tetap asam. Tapi ketika pakai sabun yang bersifat basah, asam ketemu basah, nanti akhirnya berkurang. Ketika keasamannya, basahnya juga menghilangkan keasamannya menjadi netral. Harapannya netral, jadi bersih. Ya, jadi asamnya larut di dalam basah. Nah, sekarang kalian kalau sudah masuk ke Python, coba ubah nilai konsentrasi H+ untuk melihat pengaruhnya terhadap pH. Nah, sekarang kalian coba rubah konsentrasi H+-nya untuk melihat pengaruhnya terhadap pH. Bagaimana ketika konsentrasi H+ ditambahkan atau bagaimana ketika konsentrasi H+ dikurangi terhadap nilai pH. Silakan untuk dikerjakan. Oke, nah tadi kalian sudah melakukan virtual laboratory untuk mengetahui bahwa indikator itu dipengaruhi oleh nilai pH ya. Nah, kemudian pH itu apa sih? Ternyata ada ion H+ di situ ya. Yang kalian kemudian coba untuk pelajari dari menggunakan aplikasi Python ya, kecerdasan buatan yang bernama Python. Nah, sekarang coba kalian sekarang menggunakan AI yang lain yaitu ChatGPT untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam lagi tentang teori-teorinya. Kalau tadi kalian sudah membuktikan, ada buktinya, kalian dapatkan data-datanya. Nah, sekarang kalian perkuat lagi konsepnya. Seperti konsepnya sebenarnya sudah kalian dapatkan secara umum atau general pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang silahkan kalian perdalam itu menggunakan ChatGPT atau
Perplexity ya, silahkan digunakan. Nah, kemudian gunakan prompt yang benar. Promptnya di situ sudah ada ya di LKPD, silahkan digunakan prompt yang benar. Nah, pada dasarnya prompt tersebut itu adalah merupakan apa? Betul, perintah. Perintah terhadap siapa? Betul, terhadap si aplikasi kecerdasan buatannya. Oke. Nah, silahkan nanti tujuan kalian itu adalah menanyakan apa perbedaan teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis terhadap konsep asam basa. Ya. Nah, kalian harus bisa menggunakan prompt yang efisien, yang efektif, dan yang tepat. Karena sebelumnya kalian juga pernah menggunakannya, tetapi hasilnya banyak yang melenceng. Ternyata karena penggunaan promptnya yang belum tepat. Betul. Kemarin kan hasilnya ada yang sama sekali berbeda ya dengan konsep ya. Ya, kelompok mana saja? Oke, ya. Tapi ada juga yang yang berbeda hanya beberapa poin aja gitu ya. Nah, sekarang coba kalian gunakan prompt yang benar. Nah, kemudian hasil yang sudah kalian dapatkan silahkan didiskusikan. Sudah ada hasilnya? Oke. Promptnya sudah tepat atau belum? Silahkan diskusikan bersama kelompok. Nah, kemudian kesimpulan yang kalian dapatkan silahkan kalian tulis di LKPD ya. LKPD digitalnya. Bisa LKPD digitalnya bisa dibuka? Bisa ya? Oke, alhamdulillah bisa dibuka. Oke, nah baik, kita langsung masuk ke mini projectnya ya. Nah, mini project di sini silakan kalian secara berkelompok itu membuat paparan hasil pembelajaran secara visual maupun video. Jadi kan tadi pertama kalian sudah melakukan praktek di virtual lab menggunakan pad, ya. Kemudian setelah kalian tahu kegunaan dari indikator menggunakan virtual lab, kalian langsung dilanjutkan menggunakan apa? Betul, Python ya, Python untuk mengetahui bagaimana konsentrasi H plus itu berpengaruh pada hasil pH ya, bagaimana perhitungannya ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kalian integrasikan ke dalam, betul, kalau ada yang menggunakan ChatGPT, ada yang menggunakan apa tadi? Ada yang menggunakan ChatGPT, ada juga yang menggunakan Perplexity gitu ya. Nah, tapi tentu saja menggunakan apa? Tuh, prompt yang efektif dan efisien dan tepat. Oke. Nah, setelah itu kalian berarti kan mendapatkan hasil ya dari ketiga langkah tersebut ya. Ada langkah dengan virtual lab, ada langkah dengan Python, ada langkah dengan ChatGPT dan Perplexity ya. Nah, ini kalian kan tadi sudah simpulkan ya di kelompok kalian sama-sama. Sudah? Sudah kan ya? Oke, nah setelah itu hasilnya silakan kalian buat di dalam mini project. Ya, mini project itu apa ya? Project kecil-kecilan. Ya. Hasilnya itu kalian publikasikan di situ. Nah, bentuknya apa? Bisa bentuknya visual maupun video. Jadi bisa kalian buat dalam bentuk video, bisa dalam bentuk visual. Menggunakan apa? Bisa menggunakan ChatGPT lagi ya. Silakan kalian gunakan, tapi dengan prompt yang baik tentu saja. Silakan dibuat. Nah, ChatGPT itu salah satunya ya, tapi bisa aja nanti kalian membuat player kayak gitu, atau cerita, atau paparan, atau bentuk videonya. Selain menggunakan ChatGPT, kalian juga bisa menggunakan yang lainnya. Seperti misalnya nih, menggunakan Canva AI, menggunakan Gemini, menggunakan CapCut AI, dan lain sebagainya. Silakan sesuai dengan kesepakatan di dalam kelompoknya. Ya, silakan dibuat. Kemudian setelah itu kalian silakan publikasikan hasil belajar dengan cara dipresentasikan di depan kelas. Ya, nanti masing-masing kelompok memiliki waktu sekitar 5 menit untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, boleh menggunakan ChatGPT, Canva AI, Gemini, CapCut AI, atau aplikasi lainnya yang kalian sepakati. Nah, oke, sudah kalian sudah presentasi, semua kelompok sudah presentasi. Terima kasih semuanya. Nah, sekarang saatnya refleksi dari pembelajaran. Oke, mari kita renungkan pengalaman belajar kali ini. Oke. Yang pertama, asam basa. Bagaimana asam basa itu, konsep asam basa berkembang? Ya, betul. Oke. Kemudian setelah itu, bagaimana cara kalian menghitung asam basa? Melalui apa?
Oke, betul. pH betul. Perhitungannya dengan konsentrasi ion H+ salah satunya betul. Oke. Kemudian apa dan bagaimana korelasinya di kehidupan kalian sehari-hari? Kira-kira ketika kalian sudah tahu konsepnya, sudah tahu cara menghitungnya, bagaimana korelasinya di kehidupan kalian? Apakah berguna? Berguna. Bagaimana penggunaannya? Kebermanfaatannya. Oke, betul. Nah, ini juga tadi sudah kalian paparkan sebenarnya ya pada saat kalian presentasi menggunakan hasil dari kecerdasan buatan atau artificial. Oke, nah sekarang dampak teknologi. Nah, kalian kan tadi menggunakan teknologi apa saja? Ya, ChatGPT. Apalagi teknologi yang digunakan? Ya, virtual laboratory. Ada apa lagi? Ya, Gemini, Perplexity, Python. Apalagi? Ya, CapCut AI dan lain sebagainya ya. Oke, nah bagaimanakah AI dan coding membantu kalian untuk memahami konsep-konsep di pembelajaran asal-bahasa ini? Apakah membantu atau tidak? Membantu. Bagaimana membantunya? Oke. Nah, sekarang momen paling menarik menurut kalian, apa yang paling menarik dari simulasi dan eksperimen digital kali ini? Dan bedah konsep asal-bahasa kali ini. Tuh, oke, tepuk tangan buat kalian. Oke, nah jawaban-jawaban kalian tadi silakan kalian tuliskan di jurnal refleksi digital ya. Oke, nah sudah seluruh rangkaian pembelajaran sudah kita selesaikan. Nah sekarang saatnya ke asesmen formatif. Oke, nah asesmen ini kali ini kita menggunakan asesmen menggunakan Wayground atau dulu dikenal dengan quizzes ya. Oke, di situ di lembar terakhir di LKPD ada barcode-nya, silahkan di-scan dan waktunya hanya 6 menit ya. 6 menit dan soalnya hanya 2. Jadi silahkan lakukan 3 menit tiap soal. Oke, silahkan dimulai. Nah, sudah selesai. Hasilnya sudah tadi kalian lihat. Siapa peringkat paling atas? Oke, siapa peringkat yang di tengah? Oke, yang di bawah jangan sedih. Nanti masih bisa kalian perbaiki di kesempatan selanjutnya ya. Oke, nah sebelum menutup, jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya kita akan memasuki ke kesetimbangan kimia. Jadi silakan kalian persiapkan diri untuk konsep tersebut ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih atas partisipasi yang sangat aktif hari ini. Yang Ibu sudah lihat kalian sangat termotivasi. Terima kasih, tetap seperti itu. Maaf kalau Ibu ada salah-salah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah.